Ini taman hidup ini ada atraksinya juga. Ya, baru demo orang oh ya ada atraksi demonya ada. Jadi ada teater terbuka, ada teater tertutup. Nah ini kita dari dinas ini dari Kita bawa dari dinas pariwisata Kota Palembang. Ya, kebetulan beberapa kali baca. Kalau ini spesialis tentang otak-otak Bang Ferdi jago. Apa kabar? Oh iya. jadi apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Tapi Bu. Wow, baru keluar ya suaranya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Langsung saja kita akan memulai acara kita di hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Kami ucapkan selamat datang di Provinsi Lampung, Keluarga Besar Asita DPD Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ketua Asita Lampung Bapak Arizo Pasya, Ketua Aiker Augusta Ariwibowo, dan Ketua Asita DPD Sumsel Bapak Aktor Wahyudi. Anda saat ini berada di Pasar Kreatif Seni Lampung, ya tempatnya ada di Pekor Halim Lampung, ya dalam rangka acara MOU dan juga menyaksikan pementasan ataupun pertunjukan dari Pasar Kreatif dan juga Seni Provinsi Lampung yang berjudul Recaku Agung. Ya, baik, sebelum kita menyaksikan pementasan ataupun pertunjukan yang akan tampil di kesempatan hari ini, sambutan yang pertama kami undang Ketua DPD Asita Lampung kepada Bapak Arizo Pasar 44. Saya persilakan. Tepuk tangan yang kami berikan kita semua. Semangat, Asita bangga, Asita berjaya. Barakallah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun yang terhormat
Ketua DPD Asita Sumatera Selatan, Bang Anton Mahyudi, yang terhormat Bendahara Umum DPP, Mbak Pak Fedi, aman lah sebenarnya. Yang terhormat Ketua DPD HPI Sumatera Selatan, Bang Habib ya. Dan yang terhormat Ketua DPD HPI Provinsi Lampung, Bang Bekti. Dan yang saya banggakan seluruh anggota Asita Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini dapat berkumpul semua di gedung Dewan Kesenian Lampung, yang mana berkat nikmat dan rahmat Allah SWT kita semua dapat berjumpa di sini dalam acara kerjasama peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bang Anton dan teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa Lampung itu bukan hanya memiliki kekayaan pariwisata alam atau pariwisata lainnya, tetapi kita juga dengan kekayaan segi budayanya. Makanya dari salah satu tempat yang aku bilang sudah cukup siap ya, yaitu di Pasar Kreatif dan Seni Provinsi Lampung. Di sini pusatnya UMKM semua merupakan pusat di sini, dan seni budayanya tempat pusat di sini. Dan saya dan teman-teman Asita Provinsi Lampung meminta dengan kerendahan hati teman-teman Asita Sumsel, kita akan bekerja sama untuk berkolaborasi memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik itu di Provinsi Lampung ataupun itu di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Bangga Asita. Aman ya, ada bubundung gitu ya. Ya. Di tempat ini di Pasar Kreatif dan Seni, atau kita sebut dengan Paksi. Paksi itu dipercayakan dikelola oleh teman-teman Icon yaitu Asosiasi Ekonomi Kreatif Nusantara, yang dimana dipimpin oleh Bang Agil atau Agusta Ariwibowo. Nama manjanya Bang Agil, teman-teman. Nah, nama lapangannya Bang Agil. Beliau itu membawahi banyak teman-teman di industri kreatif, dari kuliner, fashionnya, seni budayanya, Insya Allah untuk SDM ekonomi kreatif. Makanya kita tampung semua itu di sini. Jadi kalau teman-teman nanti datang berkunjung ke Provinsi Lampung, itu sudah ada titik sentranya, tidak perlu lagi jauh-jauh nyari oleh-oleh di Bambu Kuning atau di mana. Kita akan pusatkan semua di sini. Makanya nanti juga kita ada dialog untuk memberi teman-teman anggota Asita Sumsel memberi saran apa dan masukan untuk kami stakeholder pariwisata di Provinsi Lampung biar fokus mengembangkan pasar seni dan kreatif Provinsi Lampung ini. Sekali lagi dengan kerendahan hati, tidak mengurangi rasa hormat saya ucapkan sangat banyak terima kasih karena teman-teman sudah datang di Provinsi Lampung untuk mengeksplor Provinsi Lampung. Mudah-mudahan kita ke depannya akan terus bersinergi, terus berkolaborasi bersama-sama sehingga dapat memajukan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dengan pariwisata yang lebih baik lagi. Amin.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Ariso Pasta, Ketua DPD Asita Lampung. Yang mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kita petik kebaikan untuk di hari yang akan datang. Baik, langsung saja untuk sambutan kedua kami panggilkan atas nama Bapak Ari Wibowo selaku Ketua AIKER Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, jadi kalau di Lampung disapa tapi pun, jawabnya harus iya pun. Coba sekali lagi ya. Tapi pun. Oke, terima kasih, semangat ya. Ya, saya bersyukur sekali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita semua berkumpul dan jam juga tadi menunjukkan nggak tergeser dari jam 1 atau 1.15 kita ketemu dan berkat. Tak lupa juga salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua Asita Lampung, Bang Pasya, Ketua Asita Palembang, Bang Anton dan jajarannya, Ketua HPI Palembang juga, HPI Lampung. Izin. Nah, jadi kayaknya buka aja ya. Agak susah. Oke. Semua itu awalnya dari saya cerita ICAN dulu ya. ICAN dibentuk, Asosiasi Ekonomi Kreatif Nusantara dibentuk itu atas kegelisahan, yang mana ternyata pariwisata hari ini nggak hanya butuh keindahan alam, benar kata Mas Pasya, tapi juga butuh atraksi-atraksi. Dan alhamdulillah besok ada pertemuan ICCN, Indonesian Creative City Network. Mudah-mudahan Lampung juga sudah bisa punya programnya, dan harapan kami pasar kreatif seni itu menjadi sebuah hub, yang mana saya alhamdulillah ada 2 kontrak sih sama pemerintah. Yang pertama KSU ngurus pasar seni, yang kedua sebagai tenaga ahli ekonomi kreatif. Dan ketika saya di dalam, masalahnya itu sederhana. Ini juga mungkin hampir mirip-mirip lah pasti sama Palembang. Ternyata di stakeholder yang sudah lengkap, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government and media, itu terjadi sebuah kerumitan untuk mengintegrasikan hal tersebut, ya termasuk mengintegrasikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan hari ini saya terus berjuang dengan kawan Ekraf di Lampung untuk menyadarkan itu. Formulasinya sangat sederhana. Ketika penyadaran-penyadaran fundamental terjadi di setiap pimpinan kita masing-masing, yaitu wali kota, bupati, atau gubernurnya, aku pikir semua beres. Saya berharap besok Bang Pasya atau Bang Anton jadi gubernur atau jadi wali kota, ya. Pertanyaan. Nah, jadi masalah integrasi yang dimaksud itu sangat mudah menjalankannya. PP kita sudah lengkap, semua hal dari Komisi 5-nya sudah ada wakilnya, yang government-nya lengkap, SDM sistemnya lengkap, komunitas sudah banyak berdiri, media juga. Besok nih, insya Allah dengan salah satu subsektor ekonomi itu kan ada media. Biasanya besok tuh langsung 16 di 20 media online. Nah itu mudah-mudahan menjadi sumbangsi yang baik dari kami. Dan benar kata Bang Pasya tadi, saya sangat merendahkan hati juga untuk nanti kawan-kawan juga bisa ngasih masukan buat kami jadi lebih baik lagi. Dan yang jelas pertemuan hari ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk kita memulai sesuatu yang kita mulai dari yang benar. Kalau kita mulai dari yang salah, mungkin kita akan sustainable susah. Saya berharap sumbangsi dari kawan-kawan Asita Lampung, Palembang, dan HPI Lampung dan Palembang juga memberi masukan untuk ICAN dan pasar kreatif sini. Dan kita bisa bicara yang lebih luas lah tentang sustainable. Saya harap itu. Selamat datang di Lampung. Mohon maaf dengan kesederhanaan kami menyambut, karena lagi-lagi apapun yang bisa kami lakukan, semua hari ini kita terbelenggu. Mudah-mudahan Januari kita bisa mulai, COVID sudah hilang, pariwisata lagi maju, Asita semakin hebat, dan kita semua saling mengebatkan. Kuncinya cuma satu, marilah kita saling menguatkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan tetap semangat ya, Bapak Ibu, semangat, semangat Asita, semangat apa lagi? Pokoknya semangat semuanya ya. Mudah-mudahan kita dapat berjaya. Baik, sebelum sambutan ke Bapak Anton selaku Ketua DPD Asita Sumsel, saya akan mengundang dua-duanya sudah ada nih ya, Ketua DPD HPI, dua-duanya sekalian maju boleh. Mungkin cerita ya atau sharing apapun tentang pariwisata baik yang ada di Lampung ya, pelakunya ya, kemudian yang ada di Sumsel seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun tadi sempat bisik-bisik izin Pak Ketua Asita Sumsel dari Lampung. Tadi Ketua HP Sumsel nanya, Bek, aman di ngomong tapi pun jawabnya apa? Jadi mungkin sedikit cerita. Tapi pun ini adalah salah satu greeting khasnya orang Lampung yang menandakan bahwa ini salam santun dari kita suku Lampung, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, untuk memberikan sambutan kepada siapapun yang hadir di Provinsi Lampung. Jadi kalau dibilang tapi pun itu jawabnya iya pun, bukan ya ampun ya, tapi iya pun, bukan ampun. Jadi selamat siang dan selamat datang buat semua rombongan dari kawan-kawan Asita dan stakeholder pariwisata Sumatera Selatan yang telah hadir di Provinsi Lampung, khususnya di Aula Dewan Kesenian Pasar Kreatif dan Seni Provinsi Lampung. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Asita Lampung tadi, Pak Anton, bahwasanya saat ini Lampung selain muncul potensi-potensi objek wisata yang berkaitan dengan alam, salah satunya pantai, dan mungkin juga nanti ada puncak-puncak dan gunung-gunung. Saat ini kita juga punya salah satu destinasi yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu alhamdulillah kita sudah punya pasar seni. Jadi next time kalau kawan-kawan tour and travel yang ada di Provinsi Sumatera Selatan atau Sumbaksel secara umum itu mau berkunjung ke Lampung dan ingin menyaksikan apakah itu bentuk tarian atau hasil handicraft dari pengrajin-pengrajin yang ada di Lampung, insya Allah kita siap menerima dan siap membawa kawan-kawan semua ke pasar seni yang ada di Provinsi Lampung ini. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Icon tadi, Pak Agil, ini kita sama-sama terus berinovasi, terus memperbaiki sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam menyambut wisatawan-wisatawan yang hadir ke Provinsi Lampung, yang khususnya datang ke pasar seni ini. Tentunya juga kita butuh masukan-masukan dari kawan-kawan semua, sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Terus juga kemudian kebetulan karena ada Ketua HPI-nya di sini, Bang Latif, alhamdulillah Provinsi Lampung saat ini memiliki satu peraturan gubernur, Pak Ketua Asita, yang membawahi tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Jadi harapannya ke depan pramuwisata yang masuk ataupun mendampingi wisatawan yang ada di Provinsi Lampung itu semua dalam satu wadah, yaitu HPI. Terus juga kita juga sedang sosialisasi karena produk itu mewajibkan rombongan ataupun wisatawan yang berbentuk grup, mungkin nanti spesifiknya entah 10 atau 20, itu wajib didampingi oleh pemandu wisata yang berlisensi dan di bawah naungan HPI. Jadi mungkin ke depan ini akan kita diskusikan dengan Pak Latif, sehingga ke depan antara Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung itu didampingi dan memiliki pemandu-pemandu wisata ataupun guide-guide yang memang sudah terlisensi dan legal, sehingga apabila terjadi permasalahan di perjalanan ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, insya Allah dapat segera kita antisipasi. Jadi mungkin itu sedikit selayang pandang kami, Pak Latif. Mudah-mudahan ke depan selain Asita, kita juga HPI bisa saling bekerja sama untuk masalah penertiban ini, karena banyak sekali cerita-cerita guide-guide ilegal yang bahkan suka ngambil pekerjaannya travel. Jadi guide bisa bikin itinerary, bisa jualan, modal banner, modal IG, bawa tamu. Nah ini yang sama-sama mau kita tertibkan, Pak Ketua Asita. Mudah-mudahan nanti di Sumsel
di Sumsel juga nanti bisa saling sinergi. Jadi kita kunci sehingga kawan-kawan nakal tersebut dapat kita sadarkan. Dia bikin badan hukum, masuk Asita, jualan tur, guide-nya pakai HPI. Oke? Ya, setuju ya? Jadi setuju ya, mantap ya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita dengar dari Pak Latif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tabi'un. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu terutama dari Asita, nama saya lengkapnya adalah Kemas Abdul Latif. Kemas itu nama gelar kami Wong Lembang. Jadi Wong Lembang itu ada beberapa gelar. Ya, kebetulan saya lahir memang di Sungai Musi yang sangat besar, itu kampung saya. Dan produksi utamanya adalah pempek dan rempang kerupuk. Jadi kami dari HPI memang kita punya legalitas ya di sini dalam melakukan pekerjaan. Jadi kami ini ada sertifikasinya, kemudian ada pelatihan. Nah itu, jadi kami pun dengan Bekti ini sudah lama berbicara tentang peraturan-peraturan ya. Saya minta memang Bekti kalau kami Sumatera Selatan memang agak sulit. BGCM-nya memang sering ketemu, tapi untuk memberikan pengertian tentang siapa kami pramu wisata itu kadang-kadang tidak nyambung. Karena terus terang Pak Anton ya, saya kalau ada acara di provinsi maupun di kota kadang-kadang kita sudah duduk di depan, ada undangan, ini curhat mungkin dengan Pak Anton. Tapi kadang-kadang yang disebut cuma ketua Asita dan ketua PHRI. Yang ketua HPI-nya Masya Allah sudah wajah sudah di depan-depankan, tapi tidak sebut. Tapi itulah, tapi saya tidak. Iya. Itu. Tapi saya tidak berkecil hati. Tapi kami tetap maju, tetap artinya begini. Kami kalau ada sayur itu menggarami, jadi mengenakkan saja ya, karena walaupun kita tidak sebut, kadang-kadang mereka dari pemerintah minta tolong kita kalau ada tamu, tolong Pak Latif boykot Wong, nah untuk bawa tamu, ya sudah kita kasih saja. Begitulah mungkin saking tidak terkenalnya organisasi ini. Tapi alhamdulillah teman-teman Asita kita yang ada di sini itu sudah kenal dengan HPI dan kita menjalin semacam kerjasama ya. Dan betul kata Pak Bekti tadi, begini, kadang-kadang ada keluhan dari teman-teman juga, karena kita dianggap menjual, membawa sendiri tamu. Sebenarnya itu ya tadi mereka yang nakal ya, yang memang ilegal dan belum kami bisa kontrol. Dan mereka cuma modal banner, banyak kejadian, banyak modal banner dan lain-lain, tiba-tiba minggat itu ada, anak salah hitung mungkin dia. Nah, tapi yakinlah Pak Bekti, nanti kalau Lampung sudah punya aturan, siapapun akan lewat Lampung itu harus ada kartu HPI dan lisensi HPI, mungkin Sumsel nanti akan ikut. Pasti mereka akan takut lah untuk kesini kalau tidak bawa orang-orang HPI. Nah, mungkin demikian ya, terima kasih Pak Asita, siapa namanya Pak tadi Pak? Pasha. Pak Pasha, kemudian Pak dari Icon tadi ya. Saya agak susah untuk mengingat Pak, sudah faktor U, saya sudah 59 tahun nih ya. Jadi memang kalau suruh mengingat mungkin kadang-kadang lupa ya. Nah beginilah, terima kasih Pak telah menyambut kami di sini. Kebetulan teman-teman mengajak saya, alhamdulillah saya diajak, dan untuk melihat sesuatu ya saya action lah tadi jadi tour leader dengan segala macam lah, memperlihatkan siapa diri saya sebenarnya di bus tadi ya. Pak Anton ya, biar ini karena bos-bos ini jarang ikut kan, karena kita sama tamu saja biasanya. Nah tadi mereka sudah ikut, jadi saya action, mati-matian saya action untuk mempermalu-malukan diri saya sendiri on the bus tadi. Demikian mungkin cerita curhat dari kami. Bekti mau ada lagi? Demikian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak diceritakan lagi? Sedikit tambahan, mumpung ingat dan ada pemangku-pemangku keputusannya di sini, ada Pak Anton dan juga Pak Pasha, karena menanggulangi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Latif. Karena kalau weekend long week biasanya Pak Anton, di kita kebanyakan datang kawan-kawan tamu-tamu dari Sumbaksel ataupun Sumsel. Bahkan banyak yang memang seperti saya bilang tadi, artinya banyak pemain-pemain nakal yang dia bukan tour and travel, tidak punya badan hukum, tapi dia berani bawa bis dan bawa rombongan. Nah, kalau kita di pemandu wisata, insya Allah sudah ada
49 tahun 2007 itu yang mengatur. Nah mungkin dari pertemuan ini nanti harapan saya bisa kita telurkan mungkin surat edaran ataupun apa yang bisa memberikan Asita Lampung untuk memberikan teguran. Jadi nanti ini saling kita kunci sehingga pemain-pemain yang nakal tadi segera sadar diri. Jadi kalau udah sadar kan bisa bergabung ke jalan yang benar. Jadi mungkin itu aja tambahannya dari saya. Ya, mungkin ada lagi buat Pak Anton, Bu Pepi dan yang lain mungkin teman-teman adalah kita sama-sama juga menginisiasi apa yang ada di pemerintahan kita ya, agar mereka mengerti bisnis kita ini HPI Asita. Jadi tidak ada yang tadi yang ilegal, yang tadi yang abal-abal. Supaya begini, supaya aturan berjalan dengan baik dan benar. Kemudian juga teman-teman Asita Lampung, jangan lupa juga bawa kamu ke Palembang ya. Iya, bawa dong ke Palembang. Begini, kita punya, kalau alam mungkin kota Palembang cuma ada Sungai Musi. Saya rasa tidak ada di Lampung Sungai Musi ya. Dengan segala macam pernak-perniknya di sana, budayanya sangat bagus sekali. Kemudian kami banyak sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya yang memang tidak ada di tempat lain. Sriwijaya itu kalau kita bicara semua orang sudah kenal. Nah itu mungkin bisa bawa sekolah apapun siapapun bisa datang untuk melihat tempat kami. Kemudian kita banyak rumah orang tua yang sangat bersejarah, Kampung Kapitan, Al-Munawar. Kemudian satu lagi yang sangat membanggakan adalah Jakabaring Sport City. Nah di sana itu satu-satunya komplek olahraga yang terintegrasi 19 cabang olahraga ada di Indonesia, sekitar 500-an hektar di sana. Cantik, biasanya sudah terkelola dengan baik dan bisa nginep juga di Wisma Atletnya. Bikin teman-teman suruh bikin paket ke Palembang dan HPI siap untuk menemani teman-teman Asita. Demikian ya. Jadilah ya. Kalau turun suruh ngomong nih mau 3 jam mau. Demikian. Yuk kita turun ya. Ya jadilah. Ini lah jatuhnya MC. Ya, makasih. Baik, terima kasih kembali untuk Ketua DPD-nya HPI ya di Lampung dan juga di Sumatera Selatan ya. Mudah-mudahan segera mimpinya jadi nyata. Bangga di dunia pariwisata. Baik, sambutan terakhir dari Ketua Asita Sumatera Selatan kepada Bapak Anton, saya persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan setelah ini kami undang Ketua DPD Asita Lampung untuk sekaligus acara berikutnya itu MOU. Dan nanti Bapak Ibu sekalian juga boleh ikut naik ke atas untuk kita foto bersama ya, sebelum kita nanti menyaksikan pementasan sebuah drama dan tari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi slogan ini? Tabipun. Jadi kalau jujur sebenarnya kita orang Palembang agak malu Bang, karena Palembang sampai sekarang belum ada greeting seperti di Lampung. Nah, nanti balik dari sini saya akan kasih masukan ke Dinas Pariwisata agar Palembang juga membuat greeting seperti di kota Lampung ini. Ya nanti kita bisa saya barakan. Yang terhormat Bang Arizul, Ketua Asita Lampung. Yang terhormat Pak Akil, Ketua Paksi. Yang terhormat Ketua HPI Kota Provinsi Lampung. Yang terhormat Bapak Latif, Ketua HPI Sumsel. Dan yang saya sangat banggakan teman-teman Asita, baik Asita Sumatera Selatan maupun teman-teman di Asita Lampung. Pertama-tama kita merasa sangat terhormat Bang Arizul. Kita tidak menyangka penyambutan dari teman-teman Asita Lampung menyambut kedatangan kami ke sini dengan sangat baik, yang kita tidak menyangka akan seperti ini penyambutannya. Kita terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Asita Lampung dan Paksi. Tapi Bang, sebelumnya saya lanjutkan dengan kedatangan kami di sini. Kita juga mohon agar mengundang
teman-teman Asita Lampung untuk juga bisa kunjungan balasan ke Kota Palembang. Kita tunggu itu, Pak. Jadi kalau kereta api itu, Pak, tidak bisa dia berjalan di atas satu rel, dia pasti dua rel. Jadi kita berharap dengan kunjungan kita ke sini, dengan dibukanya akses tol ini, kunjungan pariwisata itu, yang wisatawan itu sekarang jujur kita akui banyak orang Palembang yang ke Bandar Lampung. Nah, kita juga bagaimana caranya ingin menarik orang Bandar Lampung ini untuk datang ke Palembang. Sebenarnya Lampung dan Palembang ini mempunyai karakter pariwisata yang sangat berbeda. Kalau Lampung itu terkenal dengan pantainya, dengan banyaknya bukit-bukit. Tapi kalau orang Lampung sudah bosan dengan itu, mereka harusnya datang ke Palembang untuk melihat sungai. Sungai di Palembang itu tidak kalah cantiknya dengan sungai Chopaya di Thailand. Makanya ajaklah warga Lampung ini untuk melihat sungai Musi kita. Itu dari alam, dari kuliner pun kita berbeda. Palembang itu identik dengan bahan olahan ikan. Kita ada pempek, salah satu terkenal, dan turunannya ada tewan, laksan, celingkungan, dan lain-lain. Tapi kalau di Lampung ini bahannya itu lebih banyak ke pisang. Tadi kita sudah beli oleh-oleh. Pisang itu ada pisang keju, ada pisang rasa coklat, ada pedas manis. Cuman tidak ada pisang rasa memiliki. Mungkin ini adalah yang kita sampaikan, karena kita ingin setelah ini kita ingin mengeksplor Lampung ini ke destinasi yang lain. Selama ini kita tahunya Lampung ini cuma Tegal Mas, Pahawang, Puncak Mas, kemudian. Nah, kita datang ke sini, kita tidak ingin lagi melihat destinasi itu. Kita pengen mengeksplor daerah lain. Nah, makanya kita datang kali ini, kita pengen mengeksplor Kalianda, Lampung Selatan. Apalagi dengan kita diajak ke sini, jadi lebih banyak lagi alternatif kita untuk destinasi yang akan dijual kepada masyarakat Palembang. Dan juga saya berharap dengan kunjungan kali ini ke Palembang, hubungan antara travel agent di Sumatera Selatan dan di Lampung akan lebih erat lagi kerjasamanya, dan kita berharap, benar kata Pak Ketua HPI tadi, jangan sampai orang ini nanti berpergian dengan orang-orang yang tidak jelas. Kita pengennya mereka ini berpergian dengan kawan-kawan travel agent yang saya yakin kalau sudah anggota Asita itu pasti sudah perusahaan sudah berizin, karena kita ada akte, ada NPWP, kita bayar pajak segala macam, dan juga kita harus tamu itu juga ditemani oleh guide juga kita harus pakai guide yang benar-benar dari HPI. Jadi benar-benar nanti kenyamanan tamu itu yang kita bawa akan benar-benar mereka merasa safe, baik mereka berkunjung ke Palembang maupun mereka berkunjung ke Kota Lampung. Demikianlah sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sambutan yang luar biasa dari teman-teman Asita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk kesempatan kali ini kita akan langsung melanjutkan acara berikutnya, yaitu MOU Asita DPD Lampung dan juga Sumatera Selatan. Silakan untuk para pengurus yang berkenan mendampingi dapat
ikut tampil di atas panggung. Ketua HPI Sumsel dan juga Lampung, saya persilakan. Sponsor acara ini Pak Direktur Sabar Garden Story Yusi Akmal, Bibit Sinta, Hotel Sierra Lampung. Baik Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan penandatanganan MOU antara Asita Sumatera Selatan dan juga Provinsi Lampung. Ya, dengan harapan kita semua dapat saling bersinergi membangun pariwisata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatera ataupun Lampung dan juga Sumatera Selatan. Di kesempatan yang akan datang dapat bersama apapun kebutuhannya, apapun kesulitannya, ya saling bergandeng tangan untuk kebaikan kemajuan para pelaku wisata yang ada di Indonesia. Baik, sesi foto bersama saya persilakan agar dapat diatur Pak Ahmad. Ini biasanya Kak Lista nih foto-foto pakai HP, karena nggak ada. Belum, boleh. Silakan waktunya sebentar aja ya. Kenalan, sapa, ada promo apa nih? Begitu pun dengan Yusuf Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak, Ibu, dengan Asista Lampung, kemudian Asista Palembang juga. Saya dengan Indah dari Seraton Lampung. Di sini saya ingin memperkenalkan Seraton yang mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga sudah nggak asing ya dengan Seraton Lampung. Kita punya 110 kamar, kemudian kita resort konsepnya. Mungkin karena di sini ada fotonya, jadi saya cuma bisa menggambarkan saja kalau Hotel Seraton Lampung sudah berdiri dari tahun 91. Kemudian kalau apabila bapak-bapak ibu-ibu punya grup atau ada yang mau traveling, boleh silakan untuk menghubungi saya. Nomor telepon saya nanti saya sharing. Cuman sudah ada beberapa bapak-bapak ibu-ibu yang sudah saya kasih juga untuk promo. Untuk promo kita punya promo dia harganya di 605.000 saja. Untuk reservasi silakan menghubungi saya dengan Indah. Terus kemudian untuk harga grup bisa tolong langsung di kontak ke saya saja. Itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak. Sekarang silakan Mbak Yusi Akmalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari Yusi Akmal, yaitu kami adalah toko oleh-oleh asal Lampung. Belum mempunyai cabang di Palembang, tapi kami hanya lagi memfokuskan signature produk oleh-oleh kami, yaitu pie pisang, seperti yang ada di dalam kotak-kotak snack box yang Bapak Ibu sekalian pegang gitu. Jadi bisa dirasakan rasanya seperti apa. Itu adalah signature dari kami. Kami punya 3 signature produk, yaitu ada pie pisang Lampung, molen bulir, dan banana cheese. Nah, untuk itu Yusi Akmal sendiri telah berdiri sejak tahun 1992 dan sekarang sedang fokus untuk membantu pariwisata Lampung itu agar orang-orang yang dari luar itu juga mengenal produk-produk dari Lampung itu sendiri. Terima kasih.
Baik, cukup ya dari Syarifah dengan Sheraton Hotel. Thank you very much. Jangan bosan ya support kami ya. Ya, sukses selalu Mbak Ida dan Yusi Akmal juga. Mudah-mudahan segeralah kita bisa bawa tamu ke hotel dan juga Yusi Akmal untuk borong pai susu pai apa? Pai pisangnya ya. Baik, sudah ya rangkaian untuk acara formalnya selesai sudah. Jadi hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, Pasar Kreatif Seni Lampung Pekoro Halim akan mempersembahkan satu tarian dan juga drama yang berjudul Rencaku Agung dari Sanggar Garden Story bimbingan Dian Tori. Ya, saat lagi kita akan sampaikan, saksikan bersama. Inilah dia Rencaku Agung Sanggar Garden Story Dian Tori. Tepuk tangan yang paling meriah.
Main apa? Main sepeda? Iya. Mana sepeda? Ada di luar. Di luar sana? Iya. Ya. Kalau Sidi mau ngajak main sepeda, tuh, sarung Sidi jepit di itu. Nggak bisa jalan sepeda enggak? Ya, kamu tunggu aja yang main ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Kalau ada mobil, tabrak mobil itu. Jangan lewatin jangan ya. Hati-hati ya. Ya, udah, sana ya. Hoi, Aileen. Sidi itu naik tangga itu 13 biji dari ujung sana sampai ke sini bawa pusing. Kamu yang duduk sini. Nah. Nah, nggak pas lagi posisi blockingnya kan? Gimana ini? Coba. Iya, Sidi. Ini apa? Ini cara apa ini? Nggak tahu, Sidi. Nggak tahu. Ini depan. Kenapa? Mana depannya? Sana. Putar. Allahu Akbar. Aduh. Benar? Serius? Hati ya. Kamu anak siapa kamu? Siapa dia tahu itu? Hah? Main sana. Allahu Akbar. Nangkren. Siapa yang mau begawi? Telat bagai. Nah, Raden Mas sudah. Mat Power bulan depan. Terus siapa yang lagi begawi ya? Nggak mungkin masyarakat di desa Kampung ini kalau buat acara nggak undang Raden Onangin. Nggak beres secara itu pasti. Ini mudah-mudahnya sih Pak. Jadi saya itu punya 3 orang anak, ya. Muhammad Libat dipanggil Pak Ai. Yang kedua Job, yang ketiga Arif Budiman. Nah, yang mengenal seni budaya, semua mereka ini mengenal seni budaya. Tapi yang paling bagus si Pak Ai. Kenal ototnya keluar dari sini sedikit keluar juga. Hai, oi, la ilaha illallah. Baru aja saya bilang bahwa dia itu mengenal adat istiadat, dipanggil, oi, oi, siapa nih kau? Apa sih Pi? Panggil Pak, ini Pak ya. Wah, kan? Kak nyebut tuh. Kalau saya punya jantung, papi kamu langsung kayak gini, siapa yang jawab? Ya saya juga punya jantung lah Pak, masa ada jantung juga, kalau nggak ada mati ya lah. Lekut lekap mai tutung nih kejepai. Penyakit jantung. Penyakit jantung, papi kaget gimana? Oh, penyakit jantung. Ngomong soal penyakit jantung. Iya, macam. Hai, apa itu? papi dari bawah sana tadi, ya, ngedengar nang. Nah, biasa kalau udah ada itu kan ada pegawai, ya. Yang penting nggak pegawai tambah. Itu yang anak lemong itu kan? Pegawai itu dijelaskan dengan dengan baik. Pegawai itu salah satu upacara yang berkembang, yang turunin oleh nenek moyang kita dulu itu di desa Cungkurung ini. Oh, gitu ya dia. Iya. Hadir Mas, Pak Paul. Sudah buat acara. Pak Paul itu kan minggu besok. Iya. Terus kenapa kemarin anak yang hari ini udah dengarkan ya? Masa papi nggak dulu? Nggak jalan acara itu
desa ini. Oh, itu dia latihan nari, Pi. Latihan nari? Iya. Anak-anak latihan nari. Benar, Pak. Iya, katanya itu kita semua ada tamu, Pi. Kalau di desa Gembong ini, Pak, nggak usah kamu suruh-suruh. Perkembangan seni budaya ini memang udah begitu. Iya, bagus, Woy. Kamu bilang dia latihan nari. Tanpa latihan itu memang universitas terus setiap hari walaupun nggak ada yang nonton, Pak. Gitu ya, Pi. Iya. Hebat kampung kita ya. Coba sidik-sidik benar. Kamu ingat-ingatin benar. Tanggal 10 bulan 10 2020 ini 0. Nggak ada. Coba kamu tambah, kurang semuanya. Habis kan? Habis. Nah, 20. Kurang 10. Kurang 10. Habis. Nah, coba cek sadar kan hari ini. Enggak kosong. Ya mudah-mudahan nggak kosong hari ini. Coba sedikit ingat. Lihat itu di London jadwal kamu lihat benar-benar siapa yang punya acara. Nggak ada loh, Pi. Terus ingat kan? Kita tuh ada tamu, Pi, katanya. Pasti orang-orang dari biasa desa datang ujuk foto-foto cek pergi selfie ya udah gitu aja. Enggak loh, kita tuh ada tamu dari dalam selatan itu, nah jauh itu. Dari desa Jemberung dan ke selatan itu 2 jengkal balik selesai, Ben. Kamu jangan usah duduk sini kan kalau ini pantai kayak pot. Oh, ingat Pak ya, Apa? tamu itu jauh. Duduk aja ke sini. Dari Sumatera Selatan, bukan Lampung Selatan, bukan. Sungai Musi lega tembus tulang bawah nyelip lewat Putih Raman. Wah, putih. Nggak mungkin sampai desa Jemberung ini. Jangan itu lewat ke ini, nah. Jangan itu orang kaya, wah. Banyak kapal selam di sana itu. Kok nggak mungkin? Nggak mungkin tampilkan di desa Jemberung ini. Kok kapal selam juga? Iya. Sumatera Selatan, Lembang, Wong itu kan? Iya. Kalau dia orang itu pasti udah lewat itu. Dia orang itu orang kaya, wah. Punya kapal selam setiap pagi udah kalau sudah siap kalau bukan kapal selam itu, Pi. Pempek itu nah, contoh itu nah, dimakan. mudah-mudahan orang bawa. Mudah-mudahan orang bawa. Enak Asam manis pedas itu terasa. Kalau itu jangan buat malu. Itu tamu-tamu agung, itu tamu-tamu bagus itu kita siap benar-benar. Minang Santi kamu. Santi ya. Om Ahmad Abu Salim. Om Pasaribu. Jom pandai segala dia bawa kamu semua datang. Ya. Siap. Ya. Jangan salah. Enggak lah. Ayo. La ilaha illallah. Lampung culture is one of the cultures in Indonesia, which existence is the same as other regional cultures that have been going on for a long time. Take a long time and have passed through various generations and strata of society, as well as the existence of culture in Ujung Berung
village, since its formation for centuries, the atmosphere and social life of the people of Ujung Berung village are still the same. Nothing has changed at all. The nature is still well preserved, as well as the traditions and culture. Every week, the children learn to dance with each other. Young people promote learn silat and are willing to preserve the art by playing music. The hospitality and harmony of the community is still proud. This can be seen from the social activities and rural cooperation that are still carried out by people of Ujung Berung village. Starting from the association of typical rural mothers who always have small chats every evening, to the farmers who carry out activities, drinking coffee together between their farming activities, in the pepper garden and coffee, which is still abundant. The garden also produces the best natural wealth of coffee and pepper beans from Ujung Berung village. Raden Kebudayaan Lampung adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang keberadaannya sama dengan kebudayaan daerah lain yang telah terjadi sejak lama, memakan waktu yang cukup lama dan telah melewati berbagai generasi dan lapisan masyarakat. Begitu pula dengan keberadaan budaya yang ada di desa Ujung Berung. Sejak terbentuk selama berabad lamanya, suasana dan kehidupan sosial masyarakat desa Ujung Berung masih saja sama. Tak ada yang berubah sedikit pun. Alamnya yang masih terjaga dengan baik, begitu pula dengan tradisi dan budayanya. Setiap pekan, anak-anak belajar menari dengan sesamanya. Pemuda yang mana mempelajari bela diri silat, serta rela melestarikan seni dengan bermain musik. Keramahan dan kerukunan masyarakat pun masih terasa. Hal ini terlihat adanya kegiatan sosial dan gotong royong yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Ujung Berung. Mulai dari perkumpulan ibu-ibu khas pedesaan yang selalu berbincang kecil di setiap sore hari, sampai bapak-bapaknya yang melakukan kegiatan minum kopi bersama di bubur ladang dan kopi yang masih melimpah ruah. Kebun tersebut juga menghasilkan kekayaan alam biji kopi dan lada terbaik dari desa Ujung Berung. Praktek kita di itu loh, Pak lagi kan belajar nah belajar itu tadi silat, ya kan? Siti dulu juga pintar silat. Silat kita itu silat rakor, ya. Aja kamu itu. Berarti api. Wah. Apa ya? Sakit kan jatuh tadi. Iya. Enak loh ini. Jangan pijit itu aja sakit aja. Jangan, udah lagi. Orang kira nanti kamu itu buka pijit itu. Pijit apa? Pijit tulang-tulang itu. Tulang apa? Tadi tulang pijit. Iya. Nah, Cung, ya. Inilah bangganya Sidi Kamawang ini tinggal di sini. Di desa Ujung Berung ini. Walaupun udah agak tua-tua dikit kayak gini Sidi, senang hati Sidi. Ngelihat Kamawang ada latihan nari, ya. Ada yang di sini latihan silat. Tapi kuda-kudanya Pak Lei tadi itu salah. Kuda-kuda itu lapah tigo, ya. Oh, bukan. Aku
set aja. Ya udah kalau kayak gitu kamu nggak main, ya. Persiapin bener-bener. Ini kan udah sampai Pak Lai, udah sampai. Bahwa kita udah sampai. Udah, ya. Disiapin bener-bener. Kalau gitu kita lanjut selanjutnya. Kenapa? Iya. Untuk benar-benar menyambut mereka semua, ya. Kamu tenang hati-hati ya.
Tiba-tiba dalam keluarga saya, anak saya, kandung saya, ini modelnya gimana? Loh, apa kata orang-orang di sana?
Gak usah merempet nih. Ya benar. Mana dulu? Jangan dibeda-bedakan. Allah Akbar. Ini hujan juga. Kita setokan ini. Desinfektan. Iya. Sabar. Memang dia kita kurang. Tapi ini fashion loh, Bi. Fashionable. Fashion Pi, ini anak-anak zaman sekarang. Repet aja mana ngomong ya. Anak kita ini fashion gini-gini loh, Pi. Ini selebgram loh, Pi. Selebgram Pi, lagi musik ini, outfit kayak gini nih, selebgram. Tapi ini kayak mana nih? Papi enggak, Pi. Sawah di belakang, kebun 5 itu dari anak kita ini dari TikTok kan itu pinjam dari apa? Apa endros? Apa endros? Endros. Ya. Cuk biasa aja cuk bibir kamu. Fashion Pi, udah dengar papi ini nggak tahu fashion. Kamu diri udah kayak gini udah mau wanita. Ya, kamu baru tahu bahwa kamu itu istrinya ada nona. Biasa aja. Pi. Jangan ngomong secara ada orang. Kenapa? Kamu tak bisa. Harus elegan. Ya nggak penonton. Mami, tahu nggak sih? Sumaina. Udah lagi kamu jadi Sumaina. Itu punya badan kamu itu Sumaina, udah kayak gentong dipaksi itu Sumaina. Bulan bentuknya udah nggak ada bentuk. Aduh. Pi, nggak usah merepet Pi. Merepet. Kayak baca naskah kamu ini pasti. Merepet. Pi, bentukan kayak dong kayak gini dulu itu Pi. Semua pejabat ini cerami. Baik. Mami tuh kasihan aja sama papi. Mami ini mau kamu ribut kali kan? Jadinya ribut kamu. Iya papinya aja suka marah-marah. Cuma biasa aja pulang dia. Iya, kita keluarga papi. Apa lo nanti? Kenapa nanti? Bincang kita tahu. Tahu nggak nih kemarin? Sama tukang beca juga. Jadi Anda sekarang sudah bisa selingkuh dari mamimu yang meleka ini? Hah? Gak pikir kamu ya? Sama siapa? Itu sama gosip biasanya sama dari orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Gosip itu datang dari orang. Ini anak kandung gosip bapaknya selingkuh dengan. Tapi gak mungkin anak itu bohong. Pasti ada mawar. Udah Sumaina. Kamu orang itu main basa-basi pasti ada mau. Saya tahu model kamu orang. Secara dibuat komik dulu, dibuat semuanya. Bukan gitu sih, bukan gitu. Cuma ya. Sumaina, kamu masih ingat zaman kita susah dulu. Karung segitiga biru itu kita gunting, ya. Kita buat bedong dia biar dia nggak ngekek gini. Loh, sekarang coba benerin aja. Ini model fashion. Nah, udah lagi Jo. Jangan kayak gitu. Nanti orang bukan usuk, ujuk. No usuk. Udah lagi Jo. Ya suka. Lama-lama orang nanti lihat kamu tuh gumoh. Kita nggak nyiapin kantong untuk orang gumoh. Udah poin. Ya. Pi. Beli lipstik Pi habis Pi. Nih lipstik Pi. Punya aku itu habis. Soalnya aku mau bikin konten vlog ya kayak di TikTok. Tahu kan Papi? Ya loh Pi. Ya kan? Nih. Lipstik mami. Mami. Kamu tahu kan kondisi kita ini sedang terpuruk. Ya. Loh, dulu papi waktu sebelum melamar mami katanya kebunnya 5 hektar, kebunnya 20. Kamu pikir Sumaina, hidup kita ini sudah berapa bulan diam di rumah, lockdown, ya? Loh, nggak mau tahu. Emang lockdown apa Pi?
Nggak tahu saya. Nah kan, Bapak Edo nggak tahu lakukan itu apa. Ya boleh, Pak Edo, kita diam di rumah. Kamu ini dengar dulu Papi ini ngomong. Loh, nggak bisa. Jatah bulanannya belum dapat. Ya gimana mau bulanan, Sumaina? Loh, Pi? Apa? Bulanan loh, Pi. Sampai mami dia tukang kredit loh, keliling-keliling kayak gini. Nggak mikir kamu kepala rumah tangga. Di mana-mana kepala rumah tangga itu wajib menafkahi. Masa kami menafkahi? Papi. Pi, ini itu buat konten aku. Papi kan yang ada orang dididik itu di bibir aja, nggak seperti gigi yang nggak suka. ini lagi fashionable, Pi, sampai gigi. Kalau misalnya itu satu muka, Pi, pakainya bersih. Pokoknya saya nggak ada duit. Kalau kamu mau minta apa nggak ada duit saya. Terus gimana kalau Pi mau lipstick? Tapi nggak ada duit saya, nggak ada duit. Nggak ada. Pi, nanti tak kasih servis lebih loh, Pi. Itu suara itu orang kasih servis lebih apa orang rusuh? Halo. Tangan kamu di tangan kamu itu udah hitam, kamu bedak. Jadi gua eksotis. Mana ada? Eksotis kan? Hah? Ya udah gini aja lah, Cuk. Mas Sumaina, Cuk. Kalau nggak bisa nggak kamu orang itu benar-benar mau minta duit. Kalau sekarang ini Papi nggak ada duit, karena kalau Covid ini Papi ada. Nah, coba kebun saya. Udah, jangan. Ya udah, mau lipstick gimana? Coba kebun Pi. Jangan. Kebun Pi. Jangan. Pi. Ya itu tinggalan ya itu tinggalan bapak saya. Pi. Wah. Pilih istri, anak atau kebun. Ini aja. Saya ada usul. Apa? Karena kamu ini ngomongnya nggak nyambung, karena kamu nggak berhati. Habis itu keluar kota loh mami ini. Ya udah, Pi, sekarang aku mau lipstick. Gimana caranya aku mau beli lipstick yang terbaru? Ini aja. Gimana caranya? Ya. Papi nggak ngaminin kamu itu pakai kayak gitu ya. Terus? Kalau kamu minta duit, minta aja dulu sama pemahaman kamu itu. Yang mana nih? Nah yang sana. Ya. Ya kepalanya agak keling ya, Pi ya? Bisa jadilah. Kalau enggak, kamu cari yang pakai kacamata. Ya, namanya itu pengakil. Pengakil, Pi? Banyak duitnya, Pi? Ya, lebih sih. Banyak kan, Pi? Kenapa? Dia dapat duit. Udah, pergi sana. Boleh, Pi? Boleh. Oke, duit sih. Yang sopan. Iya, Pi. Sopan. Laki-laki. Yang sopan, laki-laki yang Sumaina kamu dampingin dia, jangan sampai malu-maluin kok. Ya. Tapi pikir Papi ini sekarang udah gak ada duitnya loh nanti. Kita cari Papi yang kaya. Katanya itu bener aja. Ya udah, cari papa yang kaya aja. Ya kan? Ya. Gimana kita cari sekarang? Cari papa baru,
jadi bapakmu naik. Bapak baru naik. Bapak baru. Nggak bisa nih, harus yang merah. Ya kan nih? Boy, baginya dulu. Boy, dia nggak bisa. Dia nggak boleh lipstick. Nggak usah. Mau kita bagi untuk ya yang silat. Kawan-kawan yang nari itu, anak-anak yang nari itu untuk disiapin. Bukan untuk kamu. Ada cicitnya jangan ngomong. Hai, bener-bener malu hidup saya di karena kamu bang ini. Kenapa sih, Pi? Ini duit. Jangan kayak gitu, malu anakku hidup ini. Saya bangga dengan kamu bang ini, gagah kamu bang ini, model kamu bang ini. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Garden Story Icon punya Lampung ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah perdananya kali tampil di hadapan Asita dan nanti akan tampil lagi setiap harinya. Nah makanya Bapak Ibu yang punya tamu nanti ke Lampung, yuk giring sama-sama, luangkan waktu untuk hadir di Paksi. Paksi apa? Ada yang tahu? Pasar Kreatif dan Seni. Baik, dengan terakhirnya tampilan ataupun performance dan juga drama tadi, berarti selesai juga rangkaian daripada acara penyambutan sekaligus kunjungan dari anggota ataupun Asita DPD Sumsel. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyambutan dan sebagainya. Dan setelah ini kita akan mengajak Bapak Ibu untuk mengunjungi ataupun melihat pasar kreatif yang ada di depan sebelah kanan. Ya mungkin kurang lebih waktunya 30 menit sebelum kita meninggalkan tempat ini menuju destinasi berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan juga sayur. Nah, thank you very much. Ya, kita pengen mengeksplor Lampung lebih jauh ya, karena selama ini yang masyarakat Palembang tahu Lampung itu cuma Pahawang, Tegal Mas, Puncak Mas dan sebagainya. Tapi kita pengen mengeksplor Lampung itu lebih jauh lagi, ke Lampung Selatan ada Kalianda dan seperti di Paski sini itu benar-benar suatu destinasi baru buat kita travel agent untuk menjual paket wisata yang ada di Lampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen menjalin kerjasama yang lebih baik lagi antara travel agent anggota Asita Sumsel dengan travel agent anggota Asita Lampung, biar kita sama-sama menjual paket wisata di kedua provinsi, sehingga pertukaran wisatawan itu benar-benar terjadi antara Palembang dan Lampung. Kita pengen setiap wisatawan yang datang ke Palembang itu menggunakan travel agent yang resmi. Begitupun juga Palembang, orang Palembang atau orang Sumatera Selatan yang akan ke Lampung, kita harapkan juga dia memakai travel agent yang resmi, dalam hal ini anggota Asita. Karena travel agent anggota Asita itu
kita jamin bahwa travel itu benar-benar legal dan mempunyai badan hukum. Ya, Asita itu adalah ujung tombak pariwisata. Kami sebagai ujung tombak dan frontliner di pariwisata. Yang tentunya kami dari Asita tidak bisa berlari sendiri. Kami perlu support dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, kota ataupun kabupaten dan stakeholder pariwisata lainnya. Karena kita ini harus bersinergi dan berkolaborasi lagi agar pariwisata Lampung khususnya makin dikenal untuk Indonesia atau sampai mancanegara. Kembali lagi untuk kawan-kawan UKM sama kawan-kawan semua, khususnya konsentrasi di lintas subsektor kuliner sih yang masih kurang maksimal. Masukan biasanya kita kan orang apa namanya laku ya, bukan tamu. Pada saat tamu datang mengajak anak-anak, kalau mau pesen lagi itu kan pasti perlu waktu. Kita pasti timbangin apakah mau. Kalau lebih banyak item, lebih banyak ukuran, mungkin mereka terus. Ada salah ya? Saya dari kita sudah beli tadi di mana tadi? Di Cinta. Nah, di Cinta. Terus udah banyak dari teman-teman yang beli. Sementara ini yang tidak ada cuma buaya. Ya, Dengan telah kita tandatangani MOU antara Asita Sumatera Selatan dan Asita Lampung, semoga peningkatan wisatawan yang terjadi di kedua provinsi itu sama-sama meningkat, dan juga masyarakat dapat kita edukasi agar menggunakan travel agent yang resmi yang berizin. Dalam hal ini adalah anggota. Dan juga kita sama-sama mempromosikan destinasi di kedua provinsi, baik yang ada di provinsi Sumatera Selatan maupun yang ada di provinsi Lampung. Jadi masyarakat juga tahu di mana destinasi yang ada di provinsi, apalagi bukannya akses tol Palembang Lampung yang sekarang bisa ditempuh dengan kurang lebih 3 jam. Kita mohon itu kita bisa memakan waktu kurang lebih 9 sampai 12 jam. Ya, kami dalam melakukan pertemuan setelah dikunjungi oleh teman-teman BPD Asita Sumatera. Harapan kami tentunya dengan adanya kerjasama peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terciptanya lagi destinasi wisata baru, dan terciptanya lagi perputaran roda perekonomian yang semakin cepat, karena kita sama-sama mengetahui ya, dengan di sektor pariwisata itu multi level efek ya. Selain dia menggerakkan roda perekonomian cepat, itu dapat menghasilkan lebih mendongkrak PAD Provinsi Lampung atau Provinsi Sulawesi. Dengan kerjasama ini kita akan lebih lagi semangat untuk membangkitkan
sektor pariwisata, dan kami harapkan dari Asita, ayo semua stakeholder pariwisata kita bergerak bersama membangkitkan lagi potensi pariwisata yang ada di daerah ini. Harapannya itu sebenarnya sederhana dan gampang, sinergi ya, sinergi di sini agar kita sama-sama di sini menertibkan para pelaku pariwisata sebenarnya gitu Pak ya. Ya macam kita di koridornya dalam berbisnis ini, macam jangan sampai siapapun apapun komunitas apapun bisa membawa tamu. Maksudnya bisa membawa orang-orang melakukan perjalanan wisata di sini tanpa ada rasa tanggung jawab, mulai dari informasi dan segala macamnya. Nah itu ya. Kalau Bekti apa sih? Ya, yang jelas harapannya agar Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung dapat lebih meningkatkan lagi kerjasamanya, khususnya di bidang pariwisata antar pelaku, baik itu Asita maupun HPI, agar tercipta satu iklim bisnis yang sehat. Kemudian juga kita dari HPI khususnya di Provinsi Lampung sudah bekerja sama dengan Asita Provinsi Lampung, dan harapannya ke depan dengan HPI dan Asita Sumsel juga kita bisa mungkin ada MOU atau apa terkait dengan penertiban. Jadi kita mulai menertibkan pelaku-pelaku yang ilegal, baik itu perusahaan tour and travel yang tidak punya izin atau pemandu wisata yang ilegal, agar terciptanya satu pelayanan pariwisata yang maksimal sehingga para wisatawan dapat dilayani dengan baik. Mungkin itu yang harapan kami. Ada gaya lokal. Mungkin tidak recommended untuk dimandiin seperti pantai-pantai Bogor atau hal lain, tapi dia keren. Kalau sudah ada jadwal yang reguler, itu kedai MOU. Oh ya. Jadi pada saat kita bawa tamu ke sini enak, jadi sudah ada gambaran. Wah, kalau mau lihat kalau sudah ada jadwal yang reguler, info kan kami atur jadwal turnya. Bisa mobil By order lah. Bisa by order. Kalau by order kalau by request berapa, kalau regulernya kalau sudah ada waktu berapa gitu. Kita sebenarnya pengennya tapi kita ngobrol dengan temannya yang paling efisien di sana berapa. Kalau kita di sini sama tenaga bisa mungkin Lihat sunset, biasanya ide-ide. Hey,